mata kuliah Sistem Kontrol. Di sini saya Safar Aditya X Wibisono dengan NIM akhir 059 dan rekan-rekan saya. Saya Pariara Vanessa Purbasari dengan NIM akhir 1062. Saya Diva Dwi Sekto Setiawan dengan NIM akhir 1064. Saya Restu Karisma Putri dengan NIM akhir 05. Saya M. Dias Arwin Ramansyah dengan NIM akhir 73. Di sini kami akan langsung menjelaskan mengenai eh, sistem kontrol yang memiliki fungsi transfer sebagai G dengan fungsi S sama dengan K S ditambah 2 dibagi S kuadrat per 4S ditambah 13. Untuk pertanyaannya adalah A. Gambar sketsa tempat kedudukan akar. B. Tentukan perpotongan dengan sumbu imajiner. C. Tentukan gen K pada perpotongan sumbu imajiner omega. D. Tentukan titik break-in. E. Tentukan sudut berangkat dari pol kompleks. F. Simulasikan dan buat video simulasinya, di mana link akan ditautkan di lembar jawaban tugas menggunakan software Octave. Untuk jawaban akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. S kuadrat dikurangi 4S ditambah 13 sama dengan 0. S sama dengan S sama dengan 4 plus minus akar 16 dikurangi 52 per 2 sama dengan 2 plus minus akar 9 imajiner. Jadi 2 plus minus akar 3 imajiner. Untuk hasil percobaan simulasi dapat pada link YouTube. Yang kedua, perpotongan dengan sumbu imajiner dengan 1 ditambah K GS sama dengan 0. 1 ditambah K dikali S ditambah 2 per S dikurangi 2 dikurangi 3 imajiner dikali S dikurangi 2 ditambah 3 imajiner sama dengan 0. Dengan S sama dengan imajiner omega. 1 ditambah K dikali imajiner omega ditambah 2 per imajiner omega dikurangi 2 dikurangi 3 imajiner dikali imajiner omega dikurangi 2 dikali S dikurangi 2 ditambah 3 imajiner sama dengan 0. Imajiner omega sama dengan 2 dikurangi 3 imajiner dikali imajiner omega sama dengan 2 ditambah 3 imajiner sama dengan imajiner omega dikurangi 2 kuadrat ditambah 9 sama dengan negatif omega kuadrat dikurangi 4 imajiner omega ditambah 4 ditambah 9 sama dengan negatif omega kuadrat ditambah 13 dikurangi 4 imajiner omega. Jadi 1 ditambah K dikali imajiner omega ditambah 2 per negatif omega kuadrat ditambah 13 dikurangi 4 imajiner omega sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu gen K pada perpotongan sumbu imajiner omega dengan S sama dengan imajiner omega. Berikut persamaan karakteristiknya, di mana I dikali 1 plus K imajiner omega plus 2 dibagi negatif omega kuadrat plus 13 min 4 imajiner omega sama dengan 0, yang kemudian disederhanakan menjadi negatif omega kuadrat plus 13 min 4 imajiner omega ditambah K dikali imajiner omega plus 2 sama dengan 0, yang kemudian memisahkan bagian real dan imajiner. Real negatif omega kuadrat plus 13 plus 2K sama dengan 0. Imajiner sama dengan negatif tak
negatif 4 tak hingga ditambah K tak hingga sama dengan 0. Dari persamaan imajiner K sama dengan 0 untuk tak hingga tidak boleh 0. Substitusi ke persamaan real di mana negatif omega kuadrat ditambah 13 plus 2 kali 4 sama dengan 0. Negatif omega kuadrat plus 13 plus 8 sama dengan 0. Negatif omega kuadrat plus 21 sama dengan 0. Omega kuadrat sama dengan 21 omega yang di mana didapatkan hasil plus minus akar 21. Yang kita keluarkan akarnya yaitu sama dengan plus minus 4,583. Jadi perpotongan terjadi di titik S sama dengan plus minus imajiner 4,583 dengan K sama dengan 4. Kemudian yaitu untuk titik break in mencari dk per ds sama dengan 0. Dk per ds sama dengan negatif s plus 2 2s min 4 min s kuadrat min 4s plus 13 yang menghasilkan s kuadrat sama dengan min 5 per 3. S sama dengan kurang lebih akar min 5 per 3 imajiner sama menghasilkan kurang lebih imajiner 1,291. Untuk yang E, sudut berangkat dari pol kompleks. Sudut berangkat dari pol P1 sama dengan 2 plus 3 imajiner, 0 S sama dengan minus 2, pol lain sama yaitu P2 sama dengan 2 kurang 3 imajiner, sudut P1 kurang 0 sama dengan sudut 2 plus 3 imajiner kurang minus 2 sama dengan sudut 4 plus 3 imajiner sama dengan tan pangkat min 1, 3 per 4 sama dengan 3,6, 36,9 derajat. Sudut P1 kurang P2 sama dengan sudut 2 plus 3J kurang 2 min 3 imajiner sama dengan sudut 6 imajiner sama dengan 90 derajat. Jadi sudut berangkat sama dengan 180 kurang dari 36,9 ditambah 90 menghasilkan 233,1 derajat. Jadi sudut berangkat dari pol kompleks 2 plus 3 adalah 233,1 derajat. Baik, selanjutnya adalah simulasi. Di sini kita menggunakan JNU Octave. Jadi di sini kan fungsi transfernya ada GS sama dengan K dalam kurung S plus 2 per S pangkat 2 S kuadrat dikurangi 4S plus 13. Di sini pembilang atau numerator pada JNU Octave kita analogikan sebagai 1 dan 2 dengan denumerator atau pembilang yaitu 1 sebagai 1 lalu min 4 dan 13. Pada bagian ini kita akan menggambarkan root locus lalu mendapatkan nilai K kritis dengan titik perpotongan sumbu imajiner pada titik dengan titik gain K4. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Excel. Kemudian untuk verifikasi dengan perhitungan langsung. Nah, di mana kita tadi sebelumnya sudah mengetahui bahwa setelah disederhanakan, fungsi G itu sama dengan S plus 2 per S pangkat 2 dikurangi 4S ditambah 13. Nah, di sini kita akan langsung membuat karakter ekuivalennya yaitu 1 ditambah K dikalikan dengan fungsi G. Kemudian di sini kita dapat mencari akar dari K atau akar kritisnya, di mana pol min real char ekuivalen ini didapat dari fungsi sebelumnya. Kemudian untuk DISP ini akan membaca dari fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan dari di atas. Kemudian untuk titik break in kita menggunakan fungsi yang namanya S underscore break
sama dengan square root dari 5/3 dikali 1 imajiner. Nah, di mana display ini memiliki titik break in yang terletak pada kurang lebih imajiner. Kemudian kita akan langsung masuk ke listing dari sudut keberangkatan. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa sudut keberangkatan adalah 2 plus minus 3J. Maka kita akan mendapatkan pol kompleks di mana 2 sama dengan 2 plus 3J, dan untuk zeronya adalah negatif 2. Untuk pol konjugat atau pol lainnya adalah 2 sama dengan negatif 3. Untuk menentukan sudut keberangkatan, di sini kita langsung memasukkan nilai-nilainya melalui fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tetapi untuk angkanya, yaitu nanti itu 180 dikurangi dengan, boleh lihat itunya nggak apa, rumus. Nah, nanti itu pada fungsinya akan ketemu di 180 dikurangi 36,9 derajat ditambah 90 derajat. Tapi pada listingan kita langsung memasukkan dari fungsi-fungsi yang sudah diketahui. Nah, kemudian untuk step respon dengan beberapa nilai K, di mana kita akan menampilkan dari step respon menggunakan beberapa variasi nilai K, di mana nilai dari K itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk listingnya itu yaitu for I sama dengan 1 dibagi length K value, K sama dengan K value dikali I, sys underscore CL sama dengan feedback K dikali sys, 1. Kemudian untuk fungsi dari respon stepnya adalah step sys underscore CL. Kemudian untuk di akhir itu listingnya berfungsi untuk menampilkan hasil dari grafik. Baik, berikut adalah hasil dari sketsa root locus yang kami hasilkan dan step responnya. Pada dasarnya, pada inti dari percobaan kali ini sebenarnya ada pada root locusnya. Cuman kita ingin membuktikan bahwa ketika penggunaan gain atau K meningkat, apa yang akan terjadi pada step responnya. Nah, untuk dari root locusnya sendiri, pada titik 0, di sini sudah tertera untuk biru itu sebagai locus, lalu yang X itu open loop poles atau titik pole, dan yang hijau ini merepresentasikan dari 0. Di sini jika kita zoom, titik 0 dia berada di nilai negatif 2, dengan titik lokusnya berada di titik negatif 7. Lalu nilai dari polesnya sendiri kita dapatkan pada polesnya sendiri kita dapatkan nilai pada titik 2, positif 2. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan? Nah, untuk dari polesnya sendiri itu dapat dilihat jika nilainya adalah imajiner karena berada pada sumbu imajiner atau imaginary axis, di mana nilainya adalah kurang lebih 3 atau negatif 3, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian penyampaian tugas dari kelompok kami, yaitu kelompok B. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.